True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Saya percaya bahwa setiap kali kita ada dalam hadirat Tuhan, Anda bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan dalam penyembahan. Kesempatan dalam penyembahan adalah tempat di mana kita belajar mendengar dari Dia. Nah, mari sama-sama saya undang Anda untuk melihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sama-sama bilang jangan khawatir. Taruh tangan di dada sambil bilang jangan khawatir. Kalau perlu elus-elus dada sambil bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Hari ini saya percaya seringkali ada banyak orang stres, tapi saya percaya di tempat ini semua kita tidak khawatir. 5 orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tunggu sebentar, mari renungkan sejenak. Pernahkah Anda mendengar pendeta berkata bahwa Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan hanya berkewajiban memberi apa yang kita butuhkan? Seringkali kita mendengar pesan yang viral dan kita terkonsumsi dengan pesan yang viral tanpa pernah bertanya apakah Alkitab benar-benar mengatakan demikian. Saya tidak menyalahkan hal itu sebab saya percaya ada beberapa statement sebenarnya lahir karena kritik terhadap satu kegiatan atau tindakan keagamaan yang salah dari umat Tuhan. Seringkali saya temukan memang ada umat kalau Tuhan atau jemaat Tuhan kalau minta memang aneh-aneh Bapak Ibu. Minta aneh, sudah punya istri, tetangga sebelah sudah punya suami, masih aja berdoa, ya Tuhan biarlah istri tetangga sebelah jadi istri saya. Itu kan aneh saudara. Tetangga punya mobil baru, sengaja pura-pura lihat ya mobil baru sambil tumpang tangan dalam hati berkata, saya klaim dalam nama Yesus, ini mobil jadi punya saya. Gak pernah ikut beli, tiba-tiba klaim minta mobil jadi punyanya dia. Saya tahu memang ada satu kegiatan tindakan rohani yang disalahgunakan oleh jemaat sehingga kritik ini muncul. Tetapi ketika Anda mendengar sebuah kritik dan mendengar, oh terkesannya benar, tetapi mari coba bertanya pada Alkitab, apakah Alkitab benar-benar mengatakan demikian? Salah satunya adalah Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu minta apa yang Anda butuhkan, bukan minta apa yang Anda inginkan. Kalau begitu bagaimana dengan Filipi 4 ayat 6 tadi yang kita baca. Paulus berkata nyatakanlah dalam segala hal, apa tadi? Keinginanmu kepada Allah. Kenapa Paulus harus repot-repot mengatakan nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan. Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan. Kenapa Paulus harus repot-repot mengatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu? Anda berkata Pak Doni sembarang menafsirkan. Oke, mari coba lihat Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, ayat terkenal. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana dengan Mazmur 37 ayat 4? Bahwa Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Berarti Tuhan apakah hanya menjawab apa yang kita butuhkan dan tidak memberi apa yang kita inginkan? Bagaimana dengan Mazmur 37 ayat 4? Anda berkata apa Doni? Sembarang menafsirkan lagi. Oke, mari lepas 2 ayat tadi. Sekarang kita lihat dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dalam Yohanes 15 ayat ke-7, ayat terkenal Tuhan Yesus berkata, apabila kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan, kehendaki, dan kamu akan
menerimanya. Tuhan Yesus berkata, betul ada prasyarat, ada 2 prekondisi yang harus dipenuhi. Nomor 1, kamu tinggal dalam aku. Nomor 2, firmanku tinggal dalam kamu. Kalau 2 kondisi ini sudah kamu penuhi, maka mintalah apa saja yang kamu, apa Bapak Ibu? Apakah Tuhan hanya memberikan apa yang kita butuhkan dan tidak memberi apa yang kita inginkan? Bagaimana dengan Yohanes 15 ayat 7? Memang ada kondisi yang harus dipenuhi, ada syarat yang harus dipenuhi. Nomor 1, tinggal di dalam Tuhan. Nomor 2, firman-Nya tinggal dalam kita. Apa makna dari kita tinggal dalam Tuhan? Ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya arti kita tinggal dalam Yesus berarti kehendak kita disinkronkan, disamakan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau. Apa yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan kita. Apa yang membuat Tuhan marah, membuat kita marah. Apa yang membuat Tuhan jijik, membuat saya jijik. Apa yang membuat Tuhan tersenyum, membuat saya tersenyum. Artinya keinginan kita, kehendak kita harus sama, harus sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan. Nomor 2, dia berkata, firmanku tinggal dalam kamu. Apa arti firmanku tinggal dalam kamu? Artinya keinginan kita, kehendak kita tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang kebenaran Tuhan. Dia berkata, kalau kamu memenuhi 2 hal ini, nomor 1, keinginanmu ada dalam kehendak Tuhan. Sama-sama bilang kehendak Tuhan. Dan nomor 2, kehendakmu, keinginanmu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang kebenaran firman Tuhan. Maka mintalah apa saja yang kamu, sebab dia tahu bahwa apa yang Anda inginkan tidak akan pernah keluar dari kebenaran dan kehendaknya. Maka permintaan istri tetangga sebelah jadi istri Anda tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak akan pernah, sebab Anda tidak akan pernah minta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya dan tidak sesuai dengan kebenarannya. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Coba kembali ke Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Dia berkata, oleh sebab itu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa selalu punya 2 unsur. Doa punya 2 unsur. Unsur pertama doa adalah permohonan. Sama-sama bilang permohonan. Unsur kedua doa adalah ucapan syukur. Sama-sama bilang ucapan syukur. Doa punya 2 ruang. Doa punya 2 elemen. Doa punya 2 unsur. Nomor 1 apa tadi? Permohonan. Nomor 2 apa tadi? Ucapan syukur. Pernahkah Anda dengar pendeta berkata begini, doa jangan minta-minta. Sebab orang yang minta dalam doa itu tandanya rohaninya masih kanak-kanak. Orang yang sudah dewasa dalam doa, doanya tidak ada permintaan. Pernahkah Anda dengar itu? Doa jangan minta-minta. Sebab orang yang minta dalam doa tandanya kerohaniannya masih kanak-kanak. Kalau orang sudah dewasa rohani, maka dia tidak akan meminta lagi dalam doa. Ini jawaban saya. Nomor 1, saya setuju doa tidak boleh minta-minta. Tapi nomor 2, saya tidak setuju di dalam doa tidak ada permintaan. Doa selalu mengandung 2 unsur. Unsur pertama doa adalah apa tadi? Permohonan. Unsur kedua doa adalah apa tadi? Ucapan syukur. Doa selalu memberi ruang bagi kita untuk datang pada Tuhan, membawa permohonan kita. Tadi saya katakan, seringkali kita terkonsumsi dengan pesan-pesan yang viral dan tidak lagi bertanya apakah Alkitab benar-benar mengatakan itu atau tidak. Ternyata Alkitab berkata doa selalu ada permohonan. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat 7 Alkitab berkata dalam hidupnya sebagai manusia. Siapa itu? Yesus. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, kemudian dia berkata, dia telah mempersembahkan apa? Doa dan apakah Tuhan Yesus memohon dalam doanya? Ya, dia menaikkan doa dan permohonan. Siapa yang berani berkata bahwa Yesus rohaninya masih kanak-kanak? Nggak ada. Yesus rohaninya dewasa, imannya dewasa. Dan sekalipun iman dan rohaninya dewasa, dia tetap memberi permohonan di dalam doa.
Contoh yang paling jelas adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, Bapa, kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Kalimat itu bisa dibagi menjadi dua bagian, bukan? Bagian pertama, Bapa kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Apa makna dari kalimat yang pertama? Yesus menaikkan permintaannya. Sama-sama bilang permintaan. Baru bagian kedua dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Apa makna bagian yang kedua? Penyerahan. Sama-sama bilang penyerahan. Berarti sekali lagi doa punya dua unsur. Unsur pertama dari doa permintaan, sama-sama bilang permintaan. Unsur kedua dari doa adalah penyerahan, sama-sama bilang penyerahan. Unsur pertama dari doa adalah permohonan, sama-sama bilang permohonan. Dan unsur kedua dari doa adalah ucapan syukur, sama-sama bilang ucapan syukur. Artinya selesai kamu meminta, jangan lupa untuk menyerahkan. Selesai kamu memohon, jangan lupa untuk mengucap syukur. Tetapi Yesus tidak pernah meniadakan permohonan dalam doa. Betul, doa jangan minta-minta. Jangan doa hanya daftar belanja permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi doa tidak boleh menghilangkan unsur permohonan daripadanya. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Belum semua semangat. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta. Dia berkata minta. Apa juga yang kamu minta dalam namaku. Nama siapa? Yesus. Aku siapa? Yesus akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dia bilang begini. Mintalah dalam namaku. Kenapa? Supaya aku bisa menjawabnya, aku bisa memberikannya, aku bisa melakukannya bagimu. Kenapa Tuhan mau menjawab doa kita? Kenapa Tuhan mau melakukan apa yang kita minta? Dia berkata, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi ayat ini membuat saya semangat. Mari renungkan sebentar, renungkan. Dia berkata, kamu harus minta. Kenapa harus minta? Supaya aku bisa menjawab permintaanmu. Kenapa Tuhan mau menjawab permintaan kita? Supaya kita kaya, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya kita terlihat rohani. Tidak. Dia berkata, lewat jawaban doamu, maka Bapa akan Berarti Bapa tidak akan pernah dipermuliakan dalam anak kalau kita tidak pernah melihat jawaban doa kita. Taruh tangan atas kepala, sambil bilang, Tuhan tolong ini otak agak encer malam ini. Pak Doni yang khotbah, tolong otak sebelah, jangan lupa. Dia bilang, kamu harus minta. Kenapa harus minta? Supaya aku bisa menjawab doamu. Kenapa Tuhan mau menjawab doa kita? Dia berkata, supaya dengan demikian Bapa dipermuliakan dalam anak. Berarti Bapa dipermuliakan dalam anak ketika doa kita dijawab. Gini, kita sebut apa ketika saya meminta sesuatu dan Tuhan menjawab apa yang saya minta. Kita sebut itu mujizat, sama-sama bilang mujizat. Apa yang terjadi ketika kita menerima mujizat? Nomor 1, mengucap syukur. Nomor 2, kita bersaksi. Setuju? Dan waktu kita bersaksi, saya sementara punya masalah, saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Waktu kita bersaksi, siapa yang dipermuliakan lewat kesaksian kita? Itu sebabnya dia berkata minta. Supaya kamu tahu kalau kamu menerima apa yang kamu minta. Kamu tahu itu bukan karena kamu. Kamu tahu itu bukan karena hebat kamu. Kamu tahu itu bukan karena keberuntunganmu. Kamu tahu itu bukan karena kemampuanmu. Kamu tahu itu bukan karena kekayaanmu. Kamu tahu itu bukan karena koneksimu. Kamu tahu itu karena Tuhan. Sekarang bersaksi kepada semua orang supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Amin. Nah, mulai ada 2 orang yang bilang amin. Saya sebentar lagi selesai. Pokoknya saya janji semakin cepat bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Amin, amin. Saya kasih 2 ayat setelah itu saya selesai. Saya janji saya selesai. 2 ayat selesai. 1 Yohanes 5.
1 Yohanes 5, 2 ayat selesai. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat, amin, amin, amin. Iya, saya juga kepingin cepat selesai. Amin, amin. 1 Yohanes, ampunilah mereka. Lain kali amin dalam hati Bapak Ibu. Sebab amin di mulut melemahkan iman pendeta ternyata. 1 Yohanes 5. Silakan amin dalam mulut aja, nggak apa-apa. Saya lebih semangat. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya. Percaya Anda baru disebut berani jikalau kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iman Anda baru disebut berani kalau Anda percaya bahwa Tuhan menjawab setiap doa. Masih percaya bahwa Tuhan menjawab semua doa? Yakin? Nggak ada yang Tuhan nggak jawab? Saya percaya Tuhan menjawab semua doa. Dia bukan hanya mendengar doa, dia menjawab doa. Hanya jawaban Tuhan ada 3. Nomor 1, ya, sama-sama bilang ya. Nomor 2, tunggu, sama-sama bilang tunggu. Nomor 3, tidak, sama-sama bilang tidak. Yang penting dia jawab. Ada saatnya dia bilang ya, dia beri. Ada saatnya dia bilang tunggu, dia tidak beri. Dia bilang tunggu. Yang penting kan dia jawab. Ada saatnya dia bilang tidak, dia jawab juga kan? Tidak. Pernah dengar ayat yang berkata, apabila seorang anak minta roti pada bapaknya, maka apakah bapaknya memberikan dia batu? Ini pikiran liar saya. Nah, sebelum saya jelaskan tumpang tangan dalam nama Yesus, Tuhan encer lagi. Dia bilang, apakah ada anak minta roti sehingga bapaknya kemudian memberikan dia batu? Menarik sekali, Tuhan Yesus tidak bilang begini. Kalau anak minta roti, maka sang bapa akan memberi dia roti. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Sampai kalau Tuhan Yesus bilang kalau anak minta roti, maka sang bapa memberi dia roti, maka apapun yang Anda minta, bapa berkewajiban memberi persis apa yang Anda minta. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Dia berkata kalau anak minta roti, apakah bapa memberikan dia batu? Mana lebih berharga, roti atau batu? Roti. Artinya kalau anak minta roti, sang bapa tidak memberi dia batu. Artinya apapun yang Anda minta, maka bapa tidak akan memberi less than, kurang dari apa yang Anda minta. Kalau Anda minta roti, kemudian Bapak beri roti, berarti bagi dia itu yang terbaik bagi kita. Tapi kalau Anda minta roti, kemudian Bapak berkata tunggu, atau Bapak berkata tidak, berarti tunggu dan tidaknya Bapak itu tidak lebih rendah dari apa yang Anda minta. Tunggu dan tidaknya Bapak itu lebih baik dari apa yang Anda minta. Amin. Selesai. Sudah satu ayat selesai. Ibrani 4 terakhir. Tanya sama yang di belakang. Saya sudah kasih ayat terakhir itu Ibrani 4. Terakhir. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Ayat terakhir. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. 3 ayat terakhir maksud saya. 3 ayat, rangkaian ayat. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman apa? Pengakuan iman rasuli, belum ada pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani? Pengakuan iman bahwa Yesus anak Allah adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, sehingga kita punya akses untuk ada dalam hadiratnya. Kita bisa menjadi satu dengan Bapa. Dia berkata, kamu harus yakin, teguh berpegang bahwa Yesus anak Allah adalah imam besar agung yang menjadi perdamaian antara kita dengan Allah. Dia bilang, kenapa kamu harus yakin itu? Dia beri 2 alasan. Sebenarnya ada 3, tapi saya tidak sentuh yang ketiga. Sebab yang ketiga ada di pasal 5 ayat 1. Jadi dia beri 2 alasan. Ibrani 4 ayat 15. Alasan pertama. Sebab kalau Yesus imam besar kita, maka imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia bilang kalau Yesus jadi imam besar dan Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Dia bukan hanya Allah yang jauh di sorga, tetapi Allah yang menjadi manusia, mengerti setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Berarti kita punya imam besar yang mengerti segala kesulitan Anda dan saya. Makanya ada lagu berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Lagu Tuhan Yesus setia ditulis oleh satu orang yang saya bisa dengan bangga sebut sebagai salah satu mentor saya tidak langsung, Bapak Pendeta almarhum J.E. Awandatu. Seingat saya dia ciptakan lagu ini karena ada satu pengalaman, kalau saya tidak salah, ada satu pengalaman di mana dia kehilangan kematian anak sulungnya, anak pertamanya. Waktu itu masih baby, jadi masih bulan atau mungkin tahun yang pasti masih kecil. Jadi meninggal pada waktu masih kecil. Waktu itu anak sulungnya adalah anak satu-satunya. Dan dia berkata, waktu saya kehilangan anak sulung, saya tidak lagi bisa meneteskan air mata. Saking marahnya, saking kecewanya dia dengan Tuhan. Dia tidak bisa meneteskan air mata. Dia berkata, waktu dia alami itu, sekian bulan ke depan, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dia datang di kubur anaknya. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore dia pulang, besok dia datang lagi jam 7 pagi sampai jam 5 sore di kubur, baru dia pulang. Dia tinggalkan semua aktivitas kegiatan pelayanannya, dia tinggalkan segala-galanya. Dia berkata, sebab saya sudah tidak mau jadi pendeta, saya tidak mau melayani Tuhan, saya tidak mau jadi Kristen-Kristenan, gereja-gerejaan, Tuhan-Tuhanan, sudah tidak mau. Ngapain Pak dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di sana? Duduk mandangi batu nisan anaknya. Waktu Tuhan pulihkan dia, dia berkata, dia nangis bagaikan anak kecil. Dan hari itu dia tahu, walaupun dia tidak lagi bisa meneteskan air mata setelah sekian bulan ke depan, hatinya yang menjerit di dalam, Tuhan tahu. Dan dia berkata, sebab Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Salah satu kalimatnya yang saya ingat, dia berkata begini mengenai kematian anaknya. Dia berkata, kalau Anda tanya pada saya, apakah saya pernah kecewa dengan Tuhan? Dia berkata, ya, saya pernah kecewa dengan Tuhan. Merujuk pada kematian anak sulungnya. Tetapi dia berkata begini, tetapi saya temukan satu hal, bahwa ketika saya kecewa dengan Tuhan, saya temukan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dia bilang waktu saya alami, saya kecewa dengan Tuhan. Sampai sekian tahun ke depan, waktu saya menoleh ke belakang, saya temukan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Itu sebabnya dari statement itu lahir lagu berikutnya, Indah Rencanamu Tuhan. Dan kalau Anda baca baik-baik liriknya, dia berkata, dulu waktu dialami, ku tak tahu. Berat ku rasakan, lemah tak berdaya, hati menderita. Tapi dalam refnya Anda dengar dia berkata, tapi ku mengerti sekarang.
Waktu aku jalan ke depan, aku menoleh ke belakang. Sekarang baru aku mengerti bahwa indah rencanamu, Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata. Ayat 16, alasan yang kedua yang terakhir. Dia berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Untuk apa kita menghampiri tahta kasih karunia? Supaya kita menerima rahmat dan memperoleh kasih karunia. Untuk apa rahmat dan kasih karunia? Dia berkata, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya? Kalau Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya, Anda butuh dua hal. Nomor satu, rahmat dan kasih karunia. Sebab Ibrani 4 ayat 16 berkata, kamu harus menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa? Supaya kamu menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kenapa saya perlu rahmat dan kasih karunia? Dia berkata, supaya kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Jadi Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya, Anda butuh dua hal. Apa itu? Rahmat dan kasih karunia. Di mana saya bisa mendapat rahmat dan kasih karunia? Di tahta kasih karunia. Oleh sebab itu Anda datang ke tahta kasih karunia. Untuk apa? Menerima rahmat dan kasih karunia. Untuk apa rahmat dan kasih karunia? Supaya kita menerima pertolongan pada waktunya. Jadi kalau mau ditolong pada waktunya, Anda harus punya rahmat dan kasih karunia. Tuhan tolong nyotong, Tuhan tolong. Anda harus punya rahmat dan kasih karunia. Dari mana Anda mendapat rahmat dan kasih karunia? Tahta kasih karunia. Jadi ada banyak orang yang seharusnya sudah waktunya ditolong, tetapi tidak menerima pertolongan. Kenapa? Sebab tidak punya rahmat dan kasih karunia. Sebab untuk ditolong pada waktunya, Anda butuh rahmat dan kasih karunia. Dari mana saya bisa dapat rahmat kasih karunia? Datang ke tahta kasih karunia. Pertanyaan yang paling penting berarti, di mana itu tahta kasih karunia? Pemazmur berkata, salah satu tafsiran berarti, pemazmur berkata, Allah yang maha kudus bersemayam bertahta di atas puji-pujian. Jadi waktu Anda dan saya memuji dan menyembah Tuhan, waktu Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, kita sementara menyediakan tempat untuk Tuhan duduk. Dan kalau Tuhan hadir dalam pujian, penyembahan, dan doa kita, maka tempat di mana Tuhan duduk itu disebut tahta kasih karunia. Jadi waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, Anda sementara membangun tahta bagi Dia. Dan kalau Dia hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan, maka pujian dan penyembahan di mana Tuhan hadir itu disebut tahta kasih karunia. Apa yang kita temukan dari tahta kasih karunia? Rahmat dan kasih karunia. Untuk apa itu rahmat dan kasih karunia dalam pujian dan penyembahan? Untuk menerima pertolongan kita pada ibu-ibu. Saya sarankan pada Anda, kalau Anda masak, tolong masak sambil menyanyi. Sebab masak sambil menyanyi, masakannya lebih enak daripada masak sambil ngomel. Percayalah. Sebab waktu Anda menyanyi memuji Tuhan sambil memasak, ada bumbu-bumbu sorgawi yang tercurah pada masakan Anda. Kenapa Anda ketawa? Anda pikir ludah ya? Maksud saya doa. Doa. Maksud saya doa, bukan ludah. Doa. Anda menaruh bumbu sorgawi doa. Sebab waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, Anda membuat tahta bagi Tuhan. Waktu Anda mengeluh, Anda sementara membuat tahta bagi setan. Dan saya percaya masakan dalam hadirat Tuhan lebih enak daripada masakan dalam hadirat setan. Dan kalau anak Anda tanya, Mama kok sekarang sambil masak nyanyi? Jawab sama dia, sebab Mama lagi menunggu pertolongan Tuhan pada waktunya. Haleluya. Bapak-bapak, kalau Anda di kantor, tepuk tangan, selesai. Bapak-bapak, kalau Anda di kantor, nyanyilah. Kalau teman kantor berkata suara fals kok nyanyi-nyanyi, bilang sama dia, saya lagi menunggu pertolongan Tuhan pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Hari ini dimanapun Anda berada, percayalah
bahwa Tuhan tetap Tuhan yang bekerja. Tugas kita waktu kita berdoa, yakin bahwa Tuhan menjawab doa. Soal apa jawaban Tuhan, ya, tunggu atau tidak, itu terserah Tuhan. Tapi tugas kita adalah yakin. Bapak Ibu, kalau Anda tidak yakin Tuhan sanggup menolong Anda, ngapain Anda berdoa? Kalau Anda tidak pernah yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong Anda, kenapa Anda berdoa? Soal apa yang akan Dia beri, itu terserah Dia. Tetapi apapun juga yang terjadi, tugas saya sederhana. Saya datang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tetap Tuhan yang menjawab doa. Soal Dia jawab ya, soal Dia jawab tunggu, soal Dia jawab tidak. Satu hal yang saya tahu, ya, tunggu dan tidaknya Tuhan, itulah yang terbaik bagi saya. Dan sambil menanti, terus bangun hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Supaya kita menerima rahmat dan Anda datang hari ini, Anda berdoa, Anda gak dapat fisik. Yang Anda dapat adalah rahmat dan kasih. Kalau Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan, yang Anda bawa pulang adalah rahmat dan kasih karunia. Orang tanya, ngapain itu rahmat dan kasih karunia? Jawab, rahmat dan kasih karunia inilah yang diperlukan untuk menerima pertolongan kita pada